Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan siap meresmikan Bandara Doho Kediri. Kediri, JP Radar Kediri. Akhirnya, Bandara Doho akan menjalani peresmiannya hari ini. Rencananya, yang akan meresmikan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purn Luhut Binsar Panjaitan, mewakili Presiden RI Jokowi yang berhalangan datang. Pak Presiden tidak bisa melakukan peresmian, sehingga peresmian dilakukan Pak Luhut, mewakili Bapak Presiden. Terang Asisten 1 Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kasra Sukadi. Masih menurut Sukadi, tidak hanya Luhut Menteri yang akan hadir dalam peresmian yang akan berlangsung sekitar pukul 9 pagi ini. Juga Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi, juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono. Kepastian peresmian bandara yang memiliki landas pacu sepanjang 3,3 km disambut gembira pihak Pemkab Kediri, karena akan menguatkan upaya mereka mengembangkan bandara. Tentu saja agar lebih ramai, sehingga kian memberikan manfaat bagi masyarakat. Beberapa rencana telah disusun Pemkab Kediri untuk menunjang keberadaan bandara. Salah satunya adalah membangun rumah sakit umum daerah RSUD di dekat bandara, sebab keberadaan rumah sakit yang representatif menjadi syarat penting. Salah satu syarat wajib bandara adalah adanya RSU yang dekat dengan bandara. Tahun depan akan memulai perencanaan, sebut Sukadi. Hal lain yang disiapkan adalah penambahan rute penerbangan. Ketika mulai beroperasi pada April lalu, hingga saat ini baru ada 2 rute penerbangan, yaitu jurusan Kediri Jakarta dan Kediri Balikpapan. Saat ini, sudah ada beberapa rute lagi yang akan dibuka. Meskipun, Sukadi belum bisa menyampaikan lebih detail saat ini. Selain itu, ada penerbangan internasional yang disiapkan, khususnya yang melayani penerbangan umrah. Pemkab dan pihak bandara telah menyiapkan penerbangan direct ke Jeddah. Ini akan membuka peluang penerbangan rute internasional lainnya, tegasnya. Masih menurut Sukadi, Pemkab memang akan secara serius ikut membantu upaya pengembangan Bandara Doho. Sebab, kehadiran fasilitas ini akan menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Karena itu pula relokasi pasar buah banyakan juga menjadi upaya yang terkait pengembangan bandara. Selain membuat akses dari dan menuju bandara lebih lancar, sekaligus untuk menjaring dampak ekonomi yang akan muncul. Sukadi menjelaskan, keberadaan bandara akan mendatangkan banyak orang, baik yang datang ke Kediri atau sekadar lewat untuk menuju wilayah sekitar. Karena itu, keberadaan pasar buah banyakan di lokasi baru yang berkonsep modern bisa menjadi jujukan untuk mencari oleh-oleh. Bisa jadi pusat ekonomi juga, jelasnya. Bahkan, dampak ekonomi bandara sudah terasa sejak proses pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Proyek bandara mampu menyerap tenaga kerja warga sekitar, yaitu mencapai 70% dari tenaga kerja yang dibutuhkan berasal dari warga desa-desa terdampak. Kurang lebih sekitar 1.500 orang merupakan tenaga lokal. Sisanya adalah tenaga ahli dari kontraktor, urainya. Tak hanya itu, dampak ekonomi juga dirasakan warga yang tidak direkrut jadi tenaga kerja. Sebab, makan siang dan catering untuk pekerja proyek diberikan kepada warga sekitar yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa. Proyek Bandara Doho sendiri adalah satu-satunya yang diinisiasi oleh pihak swasta, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Luasnya mencapai 321 hektar di beberapa desa di 3 kecamatan, dan sudah direncanakan sejak tahun 2015.
Wilayah yang harus dibebaskan untuk kepentingan bandara berada di 4 desa, 2 diantaranya berada di Kecamatan Tarokan, yaitu Bulusari dan Tarokan. Lainnya adalah Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakar, dan Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Sekitar 95% merupakan persawahan dan tegalan, yang 5% merupakan permukiman, sekolahan. Ada pula tempat pembuangan air TPE Terang Sukadi saat ditemui di ruangannya kemarin sore. Proses pembebasan tanah relatif tak mendapat kendala, sebab 99% warga setuju. Hanya ada 16 bidang seluas 6 hektar yang harus berakhir di pengadilan. 16 bidang itu di Desa Grogol dan Bulusari. Jelasnya, setelah proses pembebasan tanah selesai, proyek bandara mulai dikerjakan pada tahun 2020. Ketika terjadi pandemi COVID-19, akibatnya, pelaksanaan proyek prestisius ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Sukadi mengakui, sempat ada beberapa kendala, utamanya terkait cuaca. Ketika kemarau misalnya, pada tahun 2021, angin kencang membuat debu menghalangi pandangan, membuat proses pembangunan berhenti sejenak. Sekitar 1 minggu, jelas Sukadi. Walau demikian, hal itu tak membuat pembangunan Bandara Dowo molor dan berlangsung sesuai target. April tahun 2020 dimulai dan pada Desember tahun 2023 selesai, jelasnya. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.